Shalom. Kita akan buka dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 11. Rinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku. Nah, sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan, pegunungan Hermon, dari gunung Misar, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjun. Dan loma bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Seperti tikiran maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Pada pagi hari ini kita belajar bagaimana kita merindukan kasih Tuhan setiap hari. Dalam Mazmur pasal 42 ayat 2 dikatakan bahwa seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Pernahkah kita merindukan seseorang? Saya yakin kita semua pasti pernah merindukan seseorang yang kita kasihi. Apa yang kita lakukan ketika rasa rindu itu terus terasa kuat? Tentunya kita ingin segera bertemu, mendengarkan suaranya. Di zaman ini memberikan banyak kemudahan untuk berkomunikasi. Kita dengan mudah menghubungi orang yang dikasihi, baik menggunakan telepon, SMS, video call, mengobati rasa rindu kita. Dan dikatakan dalam pemazmur Raja Daud ini juga pernah mengalami rasa rindu yang mendalam, namun bukan kepada manusia tetapi kepada Allah. Ini dikatakan bahwa dalam ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Pemazmur Daud juga dia juga pernah merindukan, mengalami rasa rindu yang mendalam kepada Allah. Dan juga pemuji dari Bani Korah yang waktu itu juga berada di pembuangan Babel, mengalami isolasi sesama secara jasmani maupun secara rohani. Secara jasmani merasa terisolasi karena tidak lagi dapat memimpin umat menaikkan nyanyian syukur di rumah Tuhan. Secara rohani jiwanya begitu terhimpit oleh tekanan sosial yang terus mengolok-ngolok dirinya, dan dikatakan bahwa di manakah Allahmu? Kita minta Ibu Gembala baca dalam Mazmur pasal 42 ayat 11. Mazmur 42 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Ini katakan bahwa hal itulah yang terjadi pada saat ini, dan juga banyak orang mengatakan kepada kita, di manakah Allahmu? Apalagi pada akhir zaman ini Tuhan, lihat banyak hal yang kita alami, dan kita rasanya kadangnya tertekan jiwa kita, dan kita berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Kita berharaplah, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Kadang jiwa kita tertekan, kita hanya berharap dan kita mencari Tuhan. Di mana pada saat ini zaman kesusahan yang terjadi, kita harus merindukan Tuhan dan kita mencari Tuhan, kita berdoa, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mungkin pada saat hati kita tertekan gitu, pada saat itu rasanya kita udah susah, terlalu berat rasa hidup ini.
maka kita duduklah dengan tenang, kita harus mencari Tuhan. Disitulah maka kita akan terpuaskan, karena ngapa saat kita gelisah, kita mencari Tuhan, maka disitulah kegelisahan itu sebentar akan hilang. Dan juga dikatakan bahwa pada saat pemazmur Daud merasa tertekan dan gelisah, ia mengenang masa lalunya yang penuh sukacita saat memimpin umat masuk ke rumah Allah, dan juga dia bertekun di dalam doa. Kenangan itulah yang membuatnya ingat akan kesetiaan dan kenikmatan yang dari Allah. Ia terus menyemangati dirinya, tidak berhenti berharap kepada Allah dan memohon pertolongan Tuhan saat ini dengan segala kesibukan dan rutinitas yang kita alami, kita jalani setiap hari. Apakah dalam hati kita masih ada getar, rasa rindu yang untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Jika perasaan rindu kita sudah mulai berkurang atau mungkin sudah tidak ada lagi, segeralah kita datang kepada Tuhan. Kita mohon belas kasihannya dan mohon agar Roh Kudus mengobarkan kembali kehausan hati kita untuk berjumpa dengan Allah. Arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan dan ingatlah, kita harus kembali ingat kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi pernah saya alami waktu merantau dulu, dan kita tidak ada waktu untuk ibadah. Bukan tidak ada waktu karena kita tidak izin ibadah. Dan hati kita rasanya rindu, rasanya berat menjalani kehidupan. Apalagi kita di tengah-tengah orang yang tidak percaya Tuhan. Disitulah kita ngambil satu komitmen, jadi kita belajar, kita mencari Tuhan ya, sekalipun kita tidak berkumpul dengan teman-teman kita yang seiman, karena yang pertama kita kan sudah ilegal begitu, jadi kita keluar juga rasa was-was, kita takut juga waktu itu DPO. Jadi saat kita betul terhimpit, kadang jiwa kita tertekan, kata rasanya sedih gitu, hanya kita datang kepada Tuhan. Dan waktu itu saat saya kabur dari perusahaan begitu, saya hanya bawa satu Alkitab itu. Jadi Alkitab itu yang kadang saya baca begitu. Jadi saat kita tertekan, bahwa kita mencari Tuhan. Betul-betul dengan kesungguhan hati, mungkin saat itulah komitmen. Saat kita mengalami sangat berat sekali. Karena ngapa? Karena rasa gelisah, rasa khawatir, rasa takut saat itu yang kita alami. Apalagi kita takut, jangan-jangan saya kena tangkap polisi. Jangan-jangan nih banyak hal. Disitulah kita sungguh-sungguh berserah total kepada Tuhan. Dan kita mencari Tuhan lagi dengan kita duduk, kita baca Alkitab. Dan disitulah dengan sungguh-sungguh saya mencari Tuhan dan saya punya satu komitmen seperti itu. Kalau tidak dalam tekanan, kadang kita sebagai manusia kita lupa begitu. Saat kita mengalami tekanan, maka kita baru mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Tapi percayalah walaupun kita melakukan satu kesalahan begitu, maksudnya kita jauh begitu. Tapi saat kita datang bersujud di hadapan Tuhan, maksudnya kita berdoa dengan kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka hadirat Tuhan hadir di situ, maka kita akan mendapat satu kelepasan. Dan saat kita berdoa, kita mencari Tuhan, maka ada jalan keluar, mereka bilang di sana ada tempat ibadah. Puji Tuhan, sekalipun banyak hal yang saya alami, tidak ngerti bahasa Mandarin, saya belajar lagi. Saya belajar dari anak kecil, mau saja membantu rumah tangga. Mungkin hal itu karena saya waktu di Indonesia, saya kabur begitu. Saya kabur dari, maksudnya mau cari duit banyak begitu, akhirnya saya meninggalkan keluarga, akhirnya kita berpisah dengan satu pikiran kita mencari uang lebih banyak. Tapi apa yang kita dapat? Kita nggak ada dapat apa-apa. Karena saat itu kita pikiran kita mau dapat duit dan dapat duit. Jadi dikatakan bahwa Tuhan kalau kita mencintai uang, maka kita akan mengalami suatu penderitaan. Itu benar, itu pernah saya alami. Karena mengapa? Karena kita mengejar uang, jadi kita mau cari tempat ibadah. Mungkin kesempatan itu jauh sekali. Karena kita kerja di luar negeri itu kadang belum tentu orang mau kasih kita ibadah. Dan yang kedua, kita tidak tahu tempat ibadah di mana. Karena itu lokasinya kan jauh. Persoalan tidak ngerti bahasa, naik mobil mana, dan sebagainya. Tapi karena kebaikan Tuhan, karena kita sungguh-sungguh dan juga ada jalan keluar dan teman bawa kita cari Tuhan, kita ibadah. Dan saat itu kita ibadah tempat bahasa Mandarin ya. Coba saya ngerti itu, suruh baca Alkitab aja. Di situ saya baca, saya pun nggak ngerti apa yang orang itu katakan. Pokoknya yang penting firman Tuhan, mereka bilang, Kristina ini ayatnya, Matius pasal berapa, disitulah saya baca. Saya bolak-balik saya baca, saya ngerti dia ngomong apa di depan. Baru dua patah kata.
Dan disitulah walaupun kita tidak mengerti bahasa Mandarin saat itu, dan kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan buka jalan. Dan Tuhan pasti buka jalan. Saat kita tiada ada jalan, Tuhan pasti buka jalan. Banyak hal yang kita alami saat kita di luar negeri, karena mengapa? Banyak penderitaan demi penderitaan. Tetapi kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan kita merindukan Tuhan saat itu, maka Tuhan akan buka jalan, Dia akan berikan damai sejahtera, sukacita kepada kita. Dan saat itu pertolongan Tuhan luar biasa dan ajaib ya. Karena kita berdoa untuk tuan rumahnya, termasuk majikannya, dan puji Tuhan selama kita di sana kita mencari Tuhan, Tuhan menolong kita sehingga kita tidak diperlakukan seperti seorang pembantu rumah tangga, justru Dia perlakukan kita seperti keluarganya. Tapi saat itu kita makan-makan bersama majikan begitu, dan Dia perlakukan kita dengan baik. Dan disitulah Tuhan bawa kita, Tuhan tuntun kita. Sebelum mencari pekerjaan kita berdoa lagi, kita juga ikut tim doa di sana. Dan disitulah rasa rindu dan haus akan Tuhan begitu besar. Maka ada teman saya, kalau saya pulang ke Indonesia, dia bilang, Cik katanya, saya akan ibadah. Rupanya janji tinggal janji. Udah pulang ke Indonesia lupa dia sama Tuhan. Mungkin waktu di Thailand dia rajin dia. Nah disitulah saya belajar, saat saya terdesak saat itu, disitulah saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan Tuhan senantiasa menolong dan memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada kita. Dan kita mohon belas kasihan dan mohon agar Roh Kudus mengubahkan kembali kehausan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan dan ingatlah kembali akan kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang Anda rasakan akhir-akhir ini? Ketika kita berdoa dan bersaat teduh, adakah Anda merasakan kerinduan yang mendalam untuk mengalami hadirat Tuhan dalam waktu pribadi Anda? Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan untuk mengobarkan kembali rasa haus akan hadirat Tuhan di dalam hidup kita? Yang kita lakukan yaitu kita berdoa minta kepada Bapa di surga untuk memberikan hati yang rindu dan haus akan hadirat-Nya. Kita percaya hanya dalam hadirat Tuhan Yesus, jiwa kita akan disegarkan dan dipuaskan. Mulailah saat ini kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Kita melalui memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita berdoa dan baca Alkitab. Dan kita minta Roh Kudus untuk membangkitkan kembali rasa rindu untuk mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus berkati.